Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini saya akan membahas tentang penerapan atau sebagai bahan latihan materi persamaan eksponen. Nanti ada beberapa bentuk di mana masing-masing punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi kalian harus pandai-pandai menentukan bentuknya masing-masing, gitu ya. Dan cara penyelesaiannya pun untuk bentuknya berbeda-beda. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Persamaan eksponen untuk bentuk yang pertama. Ini sebenarnya bentuk pertama gabungan dari bentuk A dan B itu kalau di materi. Nah, saya gabung saja. Jika ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, dengan A tidak boleh 1, karena 1 pangkat berapapun hasilnya bakalan sama. Dan juga tidak boleh negatif. Ya, dia positif atau lebih dari 0. Maka berlaku fx-nya itu sama dengan fx-nya nanti akan sama dengan fx sama dengan gx. Gitu ya. Nah, pangkatnya akan sama. Oke, misalkan saya punya contoh soal seperti ini. Untuk soal yang pertama dulu saya bahas. Di sini soal yang pertama itu ada 2 pangkat 2x kurangi 7 sama dengan 1/32. Bagaimana cara menyelesaikan? Nah, ini saya langsung aja ya penyelesaiannya. Kita tuliskan 2 pangkat 2x-nya tetap. Oh ya, 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. Berhubung ini 1, jadinya pangkatnya adalah negatif. Oke. Setelah sama, maka kita bisa mengambil pangkatnya saja. Nah, saya kasih tanda ya setiap perubahan jadi pangkat. Saya ambil ini sama ini ya. 2x min 7 sama dengan negatif 5. Oke, berarti 2x sama dengan negatif 5 plus 7. Pindah ruas ya, negatif 7 ya. Sedemikian hingga hasilnya adalah 2x-nya sama dengan 2. Maka x sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya, oke, 1 selesai. Nah, gitu ya. Terus untuk soal yang nomor 2, bagaimana cara menyelesaikan? Saya punya soal seperti ini. Coba perhatikan baik-baik. Di sini dalam bentuk akar. Nah, kalian harus ingat materi dasar perpangkatan. Kalau bentuk akar bagaimana? Oke. Sekarang kita ubah pelan-pelan ya. Nah, saya proses berubah dulu pakai warna biru saya. 8 itu 2 pangkat 3, benar sekali. Berarti 8 itu 2 pangkat 3. 3 per berarti ya. Karena ini akar. X plus 2 sama dengan 32 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 per, langsung aja ya, X min 4. Ini sudah sama, maka kita bisa mengambil pangkatnya. Nah, saya ubah ganti warna biar tahu prosesnya. Kalau ganti warna berarti tinggal mengambil pangkatnya. Berarti ini 3 per X plus 2 itu sama dengan 5 per X kurangi 4. Oke, kita sederhanakan menjadi gini aja, menyederhanakan kali silang. Ini kali ini, yang 3 kali dengan yang ini. Oke, sehingga menjadi, ini proses pengoperasiannya, 3 kurung buka X min 4 sama dengan 5 kurung buka X plus 2. Oke, 3 kali X, 3 kali 4, ingat ngalikannya satu-satu ya. Jadinya 3x kurangi 12 sama dengan 5 kali x, 5x, 5 kali 2 plus 10. Oke, yang variabel yang sama kita kumpulkan. 3x kurangi, ini pindah ruas jadi 5x, sama dengan 10-nya tetap, negatif 12 pindah ruas jadi plus 12. Demikian hingga negatif 2x-nya sama dengan 22, sehingga x-nya sama dengan negatif 2 kali berapa biar hasilnya 22, atau 22 bagi negatif 2.
22 per negatif 2 sama dengan, ini kali ya, pindah ruas jadi bagi, negatifnya tetap loh, karena ini yang berubah adalah kali pindah ruas jadi bagi. Ini adalah negatif 11. Sedemikian hingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 11. Begitu. Terus untuk soal yang ketiga. Soal yang ketiga bentuknya seperti ini. Sepertiga pangkat 2x min 1 sama dengan 1. Nah, ini bentuk aneh lagi coba. Caranya begini. Langkah pertama, ini saya pakai warna biru ya. Kita warna biru itu adalah kita menguraikan dulu. Sepertiga itu sama dengan 2x min 1. Oh ya, 1 bisa kita tuliskan sepertiga pangkat berapa? Ayo, ingat-ingat. Pangkat 0. Betul sekali, pangkat 0. Kan hasilnya tetap 1. Nah, ini berhubung sudah pangkat, kita tinggal absisnya sudah sama, bilangan pokoknya sepertiga sudah sama. Kita cukup mengambil, jadi 2x min 1 sama dengan 0. Sehingga 2x sama dengan 1. Atau x sama dengan 1 per 2. Sedemikian hingga himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 2. Nah, begitu ya. Untuk soal yang pertama sudah sifatnya sama contoh soalnya. Kita lanjut soal yang nomor bentuk yang kedua. Nah, bentuk yang kedua ini saya fokuskan dulu bentuk yang kedua. Jika ada A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, di sini sama. Sedangkan A sama B-nya berbeda, bilangan pokoknya berbeda. Maka biar sama di sini harus jadi pangkat 0, di sini pangkat 0 karena A pangkat 0 1, B pangkat 0 1, 1 sama dengan 1. Nah, jadi kalau pangkatnya sama, bilangan pokoknya beda, maka kita buat pangkatnya sama dengan 0. Nah, yuk kita selesaikan soal di bawah ini. Nah, saya punya soal seperti ini. Saya pakai warna hijau. Ini beda, sedangkan pangkatnya sama ya, maka pangkatnya harus jadi 0. Nah, jadinya seperti ini. Kita ambil pangkatnya saja. Pangkatnya adalah x kuadrat min 5x plus 6 itu sama dengan 0. Sehingga kita faktorkan. Ayo ingat kembali cara memfaktorkan. X 0. Ini kan variabel pangkat depannya 1 ya. Nah, kita buat titik-titik, ini cara menghitungnya. Tak kasih titik-titik tambah titik-titik sama dengan min 5. Titik-titik kali titik-titik sama dengan 6. Angka berapa dikali 6 dijumlahkan negatif 5? Angka berapa? 2 kali 3. Ya, negatif 2 sama negatif 3 ya. Betul sekali. Makanya kita isi di sini negatif 2, negatif 3. Jumlahnya negatif 5, negatif 2, negatif 3. Dikalikan 6. Oke. Berarti ini jawabannya negatif 2, negatif 3. Sehingga X sama dengan, ini langsung aja ya, X min 2 sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Atau X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Selesai. Begitu contoh soal bentuk yang nomor 2 ya. Nah, seperti ini. Silakan kalau mau di screenshot. Lanjut lagi. Soal yang nomor 3. Soal nomor 3 saya perbesar dulu untuk sifat-sifatnya. Jika ada fx pangkat hx, pangkat hx ada, maka akan ada 3 kemungkinan. Ini jika pangkatnya sama dan fx sama dengan gx-nya berbeda, maka kemungkinan yang pertama fx sama dengan gx. Artinya di sini angka yang sama, pangkatnya sama, hasilnya kan sama. Nah, yang kedua hx sama dengan 0. Nah, karena suatu angka dipangkatkan 0 1, suatu angka dipangkat 0 1. Syaratnya pangkatnya nggak boleh 0. 0 pangkat 0 nanti hasilnya tidak terdefinisi. Fx sama dengan negatif gx. Jadi ini misalkan contoh ya 1, ini min 1. Maka biar sama, pangkatnya harus genap. Misal
1 pangkat 2 sama negatif 1 pangkat 2 kan hasilnya sama. Misalkan negatif 3 pangkat 2 9, 3 pangkat 2 9. Nah begitu ya, pangkatnya harus genap. Oke, yuk kita selesaikan soalnya. Nah langkah mengerjakannya kita kerjakan satu-satu ini harus. Tadi ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, ada 3 kemungkinan. Oke, yang pertama dulu. Yang pertama kasusnya jika ini udah sama ya, maka kita bisa buat atasnya yang sama, sehingga bisa kita tuliskan yang pertama berarti ini ya, ininya harus sama, pangkatnya sudah sama, berarti ini yang harus disamakan. Oke, X min 1 sama dengan X plus 1. Nah, pindah ruas jadinya X min 1, ini pindah ruas jadinya X min 1 sama dengan 0. Kita ada bola balik ya. X habis min 1 jadinya min 2 sama dengan 0. Oh, ini tidak ada yang memenuhi, TM, tidak ada yang memenuhi. Kan nggak mungkin negatif 2 sama dengan 0. Berarti tidak ada yang memenuhi. Untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu kasusnya jika pangkatnya jadi 0. Nah, berarti pangkatnya kan X plus 2 ya. Ini jadi 0, pangkatnya udah sama. Kita pangkatnya jadi 0. Sama dengan 0. Maka X sama dengan 2. Kita cek syaratnya. Syaratnya gimana? Syaratnya apa? Bagaimana? Syaratnya X min 1 sama X plus 1 dia tidak boleh 0. Kita cek. Yuk, X min 1. X min 1 sama dengan X min 1 sama dengan X-nya diganti min 2 ya. Min 2, min 1, min 3. Ini berarti tidak 0 ya. Terus yang kedua, X plus 1 sama dengan min 2 plus 1 sama dengan min 1. Min 1 itu tidak sama dengan 0, artinya dia memenuhi. Nah, ini memenuhi. Oke, selanjutnya nomor 3. Saya ganti lagi nomor 3. Syarat yang ketiga, dia X min 1 sama dengan X plus 1. X min 1 sama dengan min X plus 1. Sehingga X min 1 sama dengan min X min 1. X min 1, ini pindah ruas jadi plus X, ini pindah ruas jadi plus 1 sama dengan 0. Nah, ini saling menghabisi ya, ini habis ya. Sehingga hasilnya adalah X tambah X, 2X sama dengan 0. Berarti X-nya 0. Nah, setelah selesai kalian harus ngecek pangkatnya. Pangkatnya apakah dia genap? Yuk kita cek. Pangkatnya adalah X plus 2 ya. Syarat, tak tulis saja syarat. Pakai warna hijau. Syaratnya adalah X plus 2. Kita cek X plus 2 dari kita cek syaratnya yang X plus 2 ya. X plus 2 apakah sama dengan 0? Nah, X-nya tadi berapa? X-nya adalah 0. Kita masukkan 0 plus 2 sama dengan 2. Artinya dia tidak sama dengan 0. Jadi ini memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 0. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaian dari ini adalah HIP-nya sama dengan negatif 2, 0. Nah, gitu ya. Nah, silakan kalau yang mau screenshot, kalau bisa terbaca. Oke, saya lanjutkan yang nomor 4. Oke, yang nomor 4 ada sifat seperti ini. Fx sama dengan Fx pangkat Gx sama dengan Fx pangkat Hx. Jadi si Fx-nya sama tapi pangkatnya berbeda. Maka ada 4 kemungkinan. Yang pertama pangkatnya sama.
Yang kedua, si absisnya, bilangan pokoknya itu sama dengan 0. Atau bilangan pokoknya sama dengan 1, atau bilangan pokoknya sama dengan negatif 1, dengan syarat-syarat masing-masing. Kalau dia 0, pangkatnya harus positif, nggak boleh 0 pangkatnya negatif, nanti jadinya 1/0 pangkat, nggak boleh. Terus kalau negatif dia harus pangkat yang genap semua atau pangkat yang ganjil semua biar sama, gitu ya. Yuk kita contoh langsung ke soal. Nah paling mudah itu saya paling ya, ini udah sama pangkatnya. Oh sorry, ini saya ubah satu. Ini kan yang beda. Oh, X-10 nya sama, pangkatnya yang berbeda. Ini tak anggap aja jadi plus, gitu ya. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Oh, berarti yang pangkat disamakan. X-1 sama dengan X plus 1. Oh, X-nya habis. Ya, sebelah kiri habis. Masing-masing dikurang X. Min 1 sama dengan 1. Benar atau tidak? Tidak benar. Ini berarti tidak memenuhi. Terus yang soal yang nomor 2. Kita ubah X-10 itu sama dengan 0. X-10 itu sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 10. Nah, 0 pangkat 0 kan nggak boleh ya. Kita cek dulu. Nah, X-min pangkatnya itu syaratnya harus 0, pangkatnya harus positif. Yuk kita cek pangkatnya. Yang pertama, X-1 sama dengan X-nya ganti 10. 10 min 1 sama dengan 9, memenuhi. X plus 1 sama dengan 10 tambah 1 sama dengan 11. Oh, ini memenuhi, berarti X sama dengan 10 memenuhi. Oke, yang ketiga, X-10 sama dengan 1. Ini tanpa syarat, paling enak ini. X sama dengan 10 tambah 1, 11. Oke, ini memenuhi ya, tanpa syarat. Yang nomor 4, sekarang yang negatif. X-10 itu sama dengan negatif 1. X sama dengan min 10 pindah luas jadi 10. 10 min 1 jadinya 9. Yuk kita cek syarat. Syaratnya, syarat si pangkat. Yuk, pangkatnya tadi adalah X-1 ya. Coba cek. X-1 sama pangkat satunya adalah X plus 1. Ini hasilnya harus sama. Kalau nggak sama ya sama-sama genap atau sama-sama ganjil baru memenuhi. Yuk, 9 min 1 8. 9 plus 1 10. Oh, dia sama-sama 10 ya. Sama-sama genap. Oh, berarti dia memenuhi karena dia sama-sama genap pangkatnya. Nah, sedemikian juga X sama dengan 9 memenuhi, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah HP-nya sama dengan yang pertama tadi dia tidak memenuhi, yang kedua memenuhi yaitu sama dengan 10. Kita urutkan aja ya. Ini 9, 11, 10. Berarti 9, 10, 11. Nah, selesai. Gitu ya. Kalau mau di screenshot monggo. Nah, kurang lebih seperti ini. Gitu ya. Jadi empatnya harus digerakkan semua dengan syarat-syarat masing-masing. Enggak, yang tanpa syarat ya biarkan, berarti tanpa syarat. Selanjutnya untuk yang nomor 5 nih, yang terakhir. Nah, ini ada bentuk kelima itu bentuk kuadrat. Ini itu sebenarnya bisa dimisalkan kalian sebagai P. Jadinya AP kuadrat ditambah B. Ini jadi P ya. BP plus C. Ini kan persamaan kuadrat. Cara penyelesaiannya ya pemfaktoran atau menggunakan kuadrat sempurna atau menggunakan satunya lagi ya. Ada satu lagi ya. Kuadrat tidak sempurna berarti. Ada 3 intinya. Paling sering itu pemfaktoran. Oke, kita coba selesaikan soal di bawah ini. Langkah yang pertama itu menguraikan. Ya, menguraikan sampai membentuk seperti bentuk di atas. 2X. Ini kalau kali itu kan maknanya pangkat dipangkatkan. Saya balik. 2 pangkat X titik 2 ya. Bukan masih sama. Dikurangi. Oh ya, kalau pangkat dia jumlah, kita bisa uraikan jadi seperti ini. 2 pangkat X dikali 2 pangkat 3 tambah 16. Nah, sekarang bagaimana? 2 pangkat X kan bisa ditulis kayak gini. 2 pangkat X dipangkatkan
2 kan pangkat dibuatkan kali, dikurangi 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 itu 8 ya, sehingga di sini jadinya 8 kali 2 pangkat X plus 16 sama dengan 0. Sehingga bisa kita misalkan saya pakai warna yang berbeda saja, saya pakai warna hijau. Misal kita tuliskan 2 pangkat X-nya itu sebagai P ya. Nah, yuk coba kita uraikan, saya pakai warna kuning ya. Nah, jadinya P pangkat 2, ini jadi P ya, min 8P plus 16 sama dengan 0. Nah, ini tinggal pemfaktoran, ini harus kemampuan persamaan kuadratnya harus kuat, kalau udah kuat ya ini nggak bisa nyelesain. Nah, saya selalu mengulang-ulang agar kalian ingat caranya gini. Saya pakai warna merah aja, titik-titik tambah titik-titik sama dengan yang tengah, negatif 8, titik-titik kali titik-titik sama dengan yang belakang 16. Nah, angka berapakah kalau ditambah 8 dikalikan 16? 1 kali 16, apakah jumlah atau selisihnya 8? Enggak. 2, 8. Jumlahnya 8? Enggak. Selisihnya 8? Enggak. 4, 4. Ya, jumlahnya bisa 8. Oh, berarti di sini kita dapat dulu aja 4, 4. Negatifnya nanti dulu. Kita kira-kira biar hasilnya negatif 8. Oh, berarti ini negatif, ini negatif. Kita cek yang kali, negatif kali negatif plus 16. Betul sekali. Makanya jawabannya adalah ini min 4, ini juga min 4. Berhubung ini sama, saya tak ambil satu saja, ini enggak tak ambil, kan sama. Nah, sehingga ini menjadi P sama dengan gini aja, P min 4 itu sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 4. P-nya ganti lagi, P-nya tadi itu ini. P-nya itu sebagai 2 pangkat X, kita ganti lagi 2 pangkat X, kita ganti warna. 2 pangkat X sama dengan 4 itu 2 pangkat berapa? Yuk. Oh, 2 pangkat 2. Berarti X-nya sama dengan 2, sehingga himpunan penyelesaiannya nanti jadi 2. Itu ya. Nih, saya perujil lagi. Nanti bisa di screenshot. Ya, terima kasih dari saya, kurang lebih seperti itu. Silakan anak-anak pelajari dengan baik-baik. Jika menyimak dengan baik-baik, saya percaya anak-anak semuanya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.